Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a lil muslimina 'aidan mubarak wa mana'ahum na'iman mashkura wa yawman masrura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, radina bihi ilahan wa rabban, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairan man wati'a sarra. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa ashabi wa mabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yanfa'ul insan ila tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, tentu yang pertama kita menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan nikmatnya diberikan kepada kita. Hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama. Yang tahun lalu kita hilang, tidak berada di tempat yang sama saat ini, karena sesuatu bagian daripada ujian Allah yang diberikan kepada kita. Dan tentunya rasa syukur pula kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah menyelesaikan kewajiban kita sebulan penuh di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Karena itu kita tidak akan putus-putusnya menyampaikan rasa syukur itu kepada Allah dan berharap bahwa tidak hanya hari ini kita diberikan kenikmatan, tapi kita berharap diberikan kenikmatan untuk hari-hari berikutnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan utama di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia telah berada di sisi Allah, tapi kita yang hadir hari ini mencintainya dan melaksanakan apa yang diajarkannya dan dicontohkannya. Karena itu marilah kita selalu bersalawat kepada beliau, agar cahayanya, syafaatnya kelak
melindungi kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah makhluk Tuhan yang selalu bertemu dengan Allah, yang mensyaratkan yang utama kepada kita untuk kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini, sebagaimana biasanya pesan khatib, mari kita sama-sama meningkatkan cinta kita kepada Allah. Semoga cinta yang kita bangun selama sebulan penuh ini terimplementasi dalam kehidupan kita selanjutnya. Tidak hanya cinta secara vertikal kepada Allah, tapi cinta kita kepada sesama kita, pada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, kepada masyarakat kita, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang memang Allah telah menyediakan untuk kita nikmati bersama. Karena itu betapa bahagianya orang-orang yang berpuasa, yang mana dikatakan lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza fatara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang dia rasakan. Saat dia berbuka, dia bahagia. Dan saat bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan pahala puasanya. Jamaah sholat Id yang berbahagia, tadi malam kita tutup puasa kita dengan kita bertakbir. Hari ini kita berkumpul bersama untuk mengagungkan kembali walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kewajiban kita adalah setelah berpuasa untuk mengagungkan Allah. Karena itu semalam tiada henti-hentinya kita bertakbir dengan meneteskan air mata karena kita berpisah dengan satu bulan yang dijanjikan oleh Allah untuk kita memperoleh kebaikan-kebaikan, sehingga memberikan jaminan 84 tahun bagi mereka yang mendapatkannya. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih merindukan atau mendapatkan bulan-bulan yang dijanjikan Allah, bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini pun kita pun ada yang berpisah dengan keluarga. Karena itu mari kita renungkan siapa sesungguhnya kita. Melalui mimbar ini, Khatib hanya ingin menyampaikan pesan-pesan Allah bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu memperoleh kemenangan dan melakukan sebuah perubahan-perubahan masa depannya. Jamaah Id yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan di dalam surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Segala sesuatu yang menimpa manusia itu adalah merupakan dan mendapatkan izin dari Allah. Begitu juga di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Apapun yang menimpa di bumi ini dan terhadap diri dari kalian itu telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Maka dari itu pelajaran Ramadan yang kita dapatkan selama sebulan penuh, mari kita coba mengevaluasi untuk kita melangkah di bulan Syawal ini. Karena bulan Syawal
adalah bulan di mana kita dikatakan meningkat, menaikkan langkah kita ke anak tangga yang lebih tinggi. Bahwa kehidupan kita harus lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Maka dari itu, kita selalu berharap-harap dalam setiap tahun untuk mendapatkan Ramadan. Tapi kadang-kadang Ramadan yang telah dihidangkan oleh Allah kadang-kadang terlewatkan oleh kita. Orang boleh berlebaran hari ini, tapi yang berlebaran belum tentu dia berpuasa. Tapi orang yang Idul Fitri adalah keberuntungan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena itulah yang dikatakan di awal surat Rum tadi, bahwa kembalinya seseorang yang melakukan puasa adalah kembalinya kepada Allah dalam keadaan kesucian. Idul Fitri kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Inilah sesungguhnya yang kita umpamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah bila kita memiliki sebuah kendaraan, maka kendaraan itu secara berkala kita lakukan servis untuk memperbaiki mesin-mesin yang ada di dalam kendaraan itu. Dan tentunya Allah Maha tahu atas apa yang ada pada diri kita. Allah pun juga mensyariatkan kepada kita untuk menservis apa yang ada dalam tubuh kita. Maka Ramadan adalah bentuk perbaikan-perbaikan, tidak hanya pada perbaikan secara fisik, tapi juga perbaikan secara rohaniah. Maka dari itu, kendaraan yang kita perbaiki tadi, maka dia setelah dia dimasukkan dalam bengkel dan keluar dari bengkelnya, maka dia akan berjalan dengan indah, dengan nyaman, dan dinikmati di dalam perjalanannya. Begitu juga kita. Kita pun setelah dilakukan perbaikan-perbaikan di dalam Ramadan ini, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan segala sesuatu yang dapat merusak pemikiran kita, merusak pendengaran kita, dan merusak hati kita. Karena itulah betapa indahnya mereka yang berhasil di dalam Ramadan. Hari ini dia memperoleh kemenangan, dan tentunya semua yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang mendapatkan nikmat itu dan kebahagiaan itu. Di akhir nanti, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kita untuk Ramadan tahun depan, dan disehatkan perjalanan kita berjuang di 11 bulan yang akan datang untuk meraih ridhonya, meraih kasih sayangnya. Karena itu orang-orang yang berpuasa, dia memiliki dua hal yang dapat dia dapatkan, yaitu dia mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Apa yang dimaksudkan dengan dia mengenal Allah? Adalah fitrah. Fitrah dalam arti bahwa manusia itu membutuhkan sesuatu yang hebat. Semua orang ingin merenaung di dalam kehebatan, tapi kehebatan yang paling tinggi adalah kehebatan kepada siapa penciptanya. Maka dari itulah kita yang dinamakan menuhankan sesuatu. Maka sesuatu yang kita tuhankan di dalam Ramadan ini adalah kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang itulah yang kembali kepada fitrahnya. Ia menyadari bahwa ia dulu hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuhankan kekuasaan sewaktu-waktu akan diambil. Apalagi menuhankan harta, bila kita makan dia habis, dan bahkan bisa menjadi kotoran atau sampah. Bila kita pakai, dia akan usang. Bila kita nafkahkan, dia menjadi amal saleh. Dua hal yang tidak bisa kita tinggalkan dalam hal ini. Apa yang dikaruniakan Allah itu juga menjadi haknya Allah.
Maka di dalam Ramadan pun kita diajarkan untuk menafkahkan sebagian daripada harta kita menjadi amal kebaikan kita di sisi Allah. Karena harta yang dititipkan kepada kita adalah bukan milik kita, dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bila kita menuhankan selain Allah, maka kita akan diperbudak olehnya. Karena dunia adalah untuk manusia dan juga sebagai sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua adalah kita mengenal Rasul kita. Bila kita berpergian, maka kita memerlukan petunjuk. Tidak hanya berupa petunjuk kata-kata, tapi juga petunjuk angka. Kita akan mudah pergi keluar kota dan memperhitungkan waktu kita karena melihat tanda-tanda yang kita baca di dalam perjalanan. Bila kita tidak memiliki tanda-tanda itu, maka kita akan sulit memprediksi sesuatu. Karena itulah Rasulullah SAW yang sejiwa dengan manusia, yang sama seperti kita, dia hanya mendapatkan tugas dengan wahyu yang diberikan oleh Allah dan memberikan kabar gembira kepada setiap umatnya bahwa kehidupan beragama, kehidupan kita mengabdi kepada Allah bukan diberat-beratkan, bukan disusahkan, tapi kita mengabdi kepada Allah dengan kegembiraan. Maka dari itu kegembiraan kita menyambut Ramadan, kegembiraan kita menyambut bulan Syawal adalah implementasi dalam kehidupan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah apa yang aku hamparkan di muka bumi ini. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Di samping itu, engkau wajib pula melihat bagaimana dampaknya terhadap orang-orang yang mengingkari, yang mendustai kehebatanku, kata Allah. Jamaah Id yang berbahagia, karena itu kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri, kita terlahir kembali sebagai orang yang suci, sebagaimana lahirnya bayi yang baru lahir ke muka bumi. Yakinlah, itulah keberuntungan orang yang bulan suci pada bulan Ramadan. Bagaimana bentuk lahirnya seseorang yang lahir dalam seperti bayi yang baru lahir ke dunia? Setidaknya ada 7 ciri yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, seseorang anak bayi yang baru lahir ke dunia, ciri yang pertama, dia menangis. Bukankah kita semalam menangis? Orang-orang yang tunduk selama sebulan penuh menservis dirinya, memperbaiki dirinya. Kalau boleh dia mengatakan, ya Allah, mengapa cuma sebulan saja engkau berikan? Karena keberkahan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga keberkahan untuk keluarganya dan masyarakatnya. Maka dia menangis malam, sebagaimana bayi yang baru lahir ke muka bumi. Karena dia takut kalau dia salah berbuat setelah perbaikan-perbaikan yang diberikan. Yang kedua, seorang bayi yang baru lahir ke muka bumi, dia memiliki keharuman. Para ibu sangat tahu, orang-orang yang berada di ruang bersalin sangat tahu bagaimana seorang bayi yang baru lahir, baunya semerbak. Kesemerbakan itulah yang ditanamkan kepada orang-orang yang baru selesai melakukan ibadah Ramadan. Semerbak karena dia memberikan kesegaran pada lingkungannya. Inilah sebuah implementasi yang harus dilakukan setelah Ramadan ini. Ketiga, seorang bayi yang baru lahir, maka bayi itu dimandikan, disucikan, maka bersihlah bayi itu. Maka samalah seorang yang menyelesaikan ibadah Ramadan. Ia merangkak, dia berjalan, dia berlari dengan penuh keyakinan. Itulah keistiqomahan dia di dalam melakukan ibadah Ramadan. Sebagaimana Al-Quran mengatakan di dalam surat Fussilat. Dan ayat-ayat yang lainnya mengatakan, wa qala rabbunallahu tsumma istaqamu wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Orang-orang yang istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut. Karena dia yakin dia hanya bergantung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seorang bayi yang baru lahir adalah kemudian dipanggilkan oleh sang bidan, sang dokter. Manakah ayahnya dari bayi ini? Apakah yang dikatakannya? Ayah, ini anakmu, inilah yang telah lahir dari seorang ibu. Aku hadapkan di hadapanmu dan sampaikanlah rasa syukurmu. Ajarkan satu bisikan yang begitu indah untuk mengingatkan dia kembali dari mana asalnya. Maka saat itulah sang ayah mengazankannya dan mengiqomahkannya. Untuk menanamkan dalam pita kehidupannya, dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, setelah kita melihat bahwa seorang bayi yang tadi setelah diazankan, kemudian diberikan kain bedong, dibungkuslah sang bayi itu dan diletakkanlah di box tempat kelahirannya, di box tempat momongannya. Apa yang terjadi? Matanya terperam, tangannya tak bergerak. Tapi ketika sang kakek datang, wahai cucuku, begitu putihnya engkau seperti ibumu, begitu gagahnya engkau seperti ayahmu. Sang kakek tersenyum, sang tetangga pun bahagia, sang kakak itu pun juga berbahagia. Bukankah itulah gambaran kita orang-orang yang berpuasa? Kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Dan kemudian walaupun matanya terperam, orang lain tertawa dan tersenyum melihatnya. Apalagi nanti ketika matanya terbuka, bisakah ia memberikan kebahagiaan? Jemaah itu yang berbahagia, sifatnya sang bayi adalah bagaimana kita melihat seorang bayi. Sifat yang paling utama adalah kejujuran. Ia jujur. Bila dia lapar, dia menangis. Bila dia kenyang, dia tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketujuh, seorang bayi, ia tidak membedakan siapapun. Semuanya sama. Dia tidak membedakan apakah tantenya atau omnya adalah seorang artis ataupun orang terkenal. Dia akan tetap dalam dekapan ibunya. Karena dialah yang melahirkannya. Itulah, walaupun sang ibu belum melakukan sesuatu yang terutama dalam kehidupannya. Kalau boleh kita mengatakan, mungkin saja sang ibu masih belum mandi dan sebagainya. Tapi tetap bau ibunya adalah bau yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dan banyak-banyak penelitian yang diberikan dari hadis Nabi tadi, menunjukkan adalah sinkronisasi dengan kehidupan kita yang telah melakukan ibadah Ramadan ini. Apa yang berikutnya? Sesungguhnya apa yang dimakan oleh sang bayi? Bayi ternyata yang dia makan adalah air susu ibunya. Suatu energi yang begitu kuat. Kalau tak dapat dia air susu ibunya, maka diberikanlah madu. Bukankah itu adalah makanan-makanan yang mempunyai gizi yang terbaik? Maka bagi kita orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan ini, orang-orang yang beruntung, tidak hanya sekedar kita berpesta pora di dalam kehidupan ini karena selesai menyelesaikan Ramadan. Tapi mari kita mampu untuk menyeleksi segala apapun yang menjadi kebutuhan. Karena itulah Allah mengajarkan kepada kita, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Maka dari itu, orang-orang yang beruntung di dalam Ramadan, ia telah membaca Al-Quran, ia meneliti isi Al-Quran, dia pahami Al-Quran, dia kaitkan dalam hubungannya dengan Allah.
maka tidak cukup hanya sholat yang banyak yang dia lakukan tanpa dia membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu tak akan pernah berhenti dia baca sampai akhir hayatnya. Maka bagi kita orang-orang Indonesia tentu agak sulit kita memahami makna dari Al-Quran itu. Maka setelah sholat id ini, mari kita baca kembali Al-Quran kita. Mari kita renungkan kembali tentang Al-Quran, pesan-pesan Allah itu. Karena semua orang tidak akan pernah tahu kapan dia kembali kepada Allah. Bahwa sesungguhnya Al-Quranlah kelak yang mampu memberikan syafaat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu Ramadan yang telah kita lakukan, perubahan apa yang bisa kita dapatkan? Setidaknya ada 4 perubahan yang bisa kita dapatkan, yang harus kita implementasikan. Perubahan perilaku kita. Kita jujur, kita sabar, kita memberikan kasih sayang. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah perubahan sosial. Perubahan yang dimana kita mampu peduli terhadap orang-orang yang papa, mampu kita peduli terhadap orang-orang yang miskin, membagi dari sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga adalah perubahan dalam hubungan vertikal kita. Yang tadinya kita disiplin menunggu saat berbuka, yang tadinya kita disiplin untuk pergi sholat tarawih, yang tadinya kita disiplin untuk bersubuhan, berzuhur sampai hingga isya, maka ini pun akan kita ulang kembali di dalam setelah Ramadan ini. Yang keenam, yang keempat adalah perubahan nilai. Orang-orang yang berpuasa akan memperoleh keberuntungan yang sangat. Artinya dia meningkat kehidupannya. Itulah sebagai bagian evaluasi kita di dalam kita menata Ramadan dari tahun ke tahun. Kita tidak ingin Ramadan ini hanya upuria kita dari tahun ke tahun, tapi kita harus mencatat badakah perubahan-perubahan setelah Ramadan yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan tentunya kita berharap di komplek kita ini adalah komplek yang mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh warganya, memberikan peningkatan-peningkatan hidup kepada seluruh masyarakatnya, dan mampu menjaga silaturahmi di antara kita. Mari setelah kita kembali dari tempat ini, kita jangan terlena hanya karena jabatan. Jangan kita terlena karena harta. Jangan kita terlena karena apa yang kita miliki. Tapi ingatlah bahwa semua itu akan kita kembali kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka marilah kita tutup sholat id ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita rasakan selama sebulan ini adalah memberikan perbaikan yang signifikan di dalam kehidupan kita, terutama kehidupan di dalam keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan kita harus merasa yakin cobaan yang diberikan oleh Allah berupa COVID-19 bukan sesuatu yang fiksi, tapi itulah cara Allah untuk memperbaiki cara kita. Adakah kebenaran kita selama ini dalam melakukan hubungan kita dengan Allah? Adakah kita sesuaikan hubungan kita sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, Al-Quran? Dan tentunya mari jadikan Al-Quran sebagai nafas bacaan kita setiap hari.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami hamba yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, atas pelatihan yang Engkau berikan, tarbiyah yang Engkau berikan, kemuliaan yang Engkau berikan selama Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini menjadi bekal terbaik kami untuk mengarungi 11 bulan berikutnya. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau uji masyarakat kami dengan ujian sakit, dengan ujian COVID. Ya Allah, jadikan mereka untuk selalu ingat kepadamu. Jadikan mereka orang-orang yang memperoleh perlindungan-Mu. Karena itu kami bermohon kepadamu, ya Allah. Angkatlah virus itu, ya Allah, dari bumi Indonesia. Angkatlah virus itu, ya Allah, dari seluruh dunia. Karena itu adalah makhluk-Mu yang banyak mengkhawatirkan bagi setiap hamba-Mu. Maka dari itu berikan kami kekuatan jikalau itu menjadi ujian bagi kami. Berikan kami kesabaran untuk menghadapinya jikalau ada yang sakit di antara keluarga kami. Berikan kami kemampuan untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, agar mereka tetap tabah, agar mereka mampu keluar dari ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau jadikan Ramadan untuk evaluasi kehidupan kami. Jikalau kami tidak dapat mudik tahun ini, sesungguhnya jadikan kami adalah hamba-Mu yang mudik kepadamu, ya Allah, untuk menjalankan apa yang Engkau perintahkan kepada kami, memahami apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah bangsa Palestina yang hari ini dihujam dengan kekejaman orang-orang Yahudi. Lindungi mereka, ya. Aqsa adalah kiblat yang telah dilakukan, kiblat arah salat yang pernah dijadikan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Maka berikanlah dalam hati kami kepedulian untuk membantu mereka dengan doa-doa kami. Selamatkan mereka, selamatkan anak-anak Palestina, selamatkan bumi Palestina dari jarahan-jarahan yang cinta pada dunia. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah kesalahan kami, kesalahan kepada ayah ibu kami, kesalahan kepada anak-anak kami, kesalahan kepada saudara-saudara kami, kesalahan kepada sahabat-sahabat kami. Kami ingin mendapatkan kesucian hari ini. Kami ingin lapang hati kami. Kami ingin terbebas dari segala belenggu setan yang telah merusak kehidupan kami. Kuatkan hati kami untuk selalu berpegang di jalan-Mu. Jadikan kalimat bismillah sebagai upaya kami memulai setiap kegiatan kami. Kami berserah diri kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya masa depan adalah milik-Mu. Maka berikan kami upaya untuk mampu berjalan di masa depan di dalam titian-Mu, di dalam pelajaran yang Engkau berikan dalam Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.